Oke. Ini ada berapa nih kita nih? Sudah ada 35 orang ya? Ya, Pak. Oke. Kumaha, Pi? Kabarnya, Pi? Sehat, Pi? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Oke. Ya, ini mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Ini kebetulan hari ini Prof. Munir belum bisa hadir. Jadi ya saya diminta untuk ini dulu, memulai dulu ya. Maksudnya untuk perkenalan saja dulu lah gitu. Biar tidak bingung, ada mata kuliahnya tapi nggak ada pertemuannya gitu ya, paling nggak kenal-kenalan dulu lah gitu ya. Oke. Ini saya coba presentasi dulu sedikit biar nanti ada gambarannya. Gitu. Gambaran sebenarnya mata kuliah ini untuk apa gitu ya. Kemudian, ya nah kelihatan ya. Ada, Pak, ada. Oke. Ini slide-nya juga tidak banyak, cuman sedikit, nanti baru ditambahkan gitu ya. Oke, jadi ya kita mulai saja. Ini Kapita Selecta IK 251 ya. SKS-nya berapa sih? 2 ya? 2 apa 3 ini? 2. 2. 2. Ya, 2. Jadi ya cepat sekali ini ya. Tidak terasa nanti sudah berakhir lagi. Oke. Nah, ini adalah semester genap tahun akademik 2020-2021. Ya, masa-masa perjuangan dan doa ya. Ya, ada yang susah mungkin untuk apa ya namanya belajar ya karena aksesnya mungkin agak terbatas, tapi ada juga yang happy aja gitu ya, terutama orang-orang yang introvert ya, atau yang sering memendam rasa. Memendam rasa. Ya, karena Allah menciptakan makhluknya itu bervariasi. Ada yang sensitif gitu ya. Ada yang dipikirkan bagaimana nanti kehidupan saya gitu. Ada yang dipikirkan siapa nanti jodoh saya gitu. Pokoknya panjang kali lebar kali tinggi ya. Sampai-sampai tidak ada yang dikerjakan. Nah, itu yang sensitif ya. Ya karena mungkin teman-temannya kurang komunikasi atau dia sendiri juga merasa bahwa di dunia ini sendiri dianya gitu. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau orang-orang yang punya keimanan atau yakin bahwa kita itu manusia itu diberikan akal dan kita juga sudah diberikan rezeki, bisa lagi tidur dapat rezeki, bisa berusaha dapat rezeki, bisa juga lagi kegiatan apapun dapat rezeki gitu. Ya, kemudian ada juga yang terlalu khawatir, ya nanti kalau saya sudah usia 30 tahun bakal dapat kerja atau tidak gitu ya. Kemudian berapa gajinya, pokoknya pikiran-pikiran yang lebay lah kalau menurut saya gitu. Ya lebaynya berlebihan gitu.
Ya, karena kita sebetulnya menjalankan kehidupan ini dengan algoritma ilahi sebetulnya ya. Ya, jadi ya kita tinggal jalani, kemudian berusaha sebaik-baiknya, ya mudah-mudahan nanti bisa bagus. Demikian gitu ya, sekilas pengantarnya gitu. Jadi buat yang sensi-sensi atau yang suka nulis status GJ gitu ya di WA-nya, ada jalanan macet, wah jalanan macet banget gitu. Ada yang disuntik vaksin, wah disuntik nanti juga mati, oh macam-macam gitu. Nah itu yang saya sebut sensitif gitu. Tapi ya memang namanya juga manusia, pasti ada yang seperti itu. Ya pesannya adalah ya tidak semua kita harus pikirkan, gitulah ya. Gitu. Ada yang harus kita pikirkan, ada yang juga tidak. Oke, itu kira-kira. Nah ini pengampunya ya. Nah ini Prof Munir, nanti dia sekali-sekali ini wajahnya gitu. Jangan Jadi ya Prof Munir ini kalau saya cerita sedikit itu, ini perjuangannya luar biasa ya. Jadi beliau jadi guru besar, itu dimulai dari perjalanan S1 di UPI ya. Gitu. Setelah itu mencari kerja ke negeri jiran Malaysia. Jadi TKW, TKA, tenaga kerja asing gitu. Dan pekerjaan utamanya jadi pelayan restoran gitu tuh kan, so sweet banget kan. Gitu. Nah, sambil dia jadi pelayan restoran ya kemudian kata beliau apa ya, ya saya harus maju gitu dan kebetulan punya waktu luang dia di Malaysia sana. Ya akhirnya jadilah dia kuliah gitu. Beres kuliah ya ditawari sama dosennya untuk meneliti gitu. Sampai akhirnya lanjut S3 gitu. Begitu. Ya, setelah itu pulang ke Indonesia, kemudian ya tahun 2012 ya dia jadi profesor. Profesor sendiri gajinya itu kurang lebih kalau ngitung-ngitung uang sekitar average di 30 juta lah. Ya. Gitu. Iya dong. Jadi yang sensitif-sensitif gitu ya. Yang ngomong, saya mah apa namanya? Loh, kok itu ada itu ya? Oh. Yang punya pemikiran barangkali saya nggak perlu pinter gitu. Nah itu sebuah jawaban barusan ya. Gitu. Ya, bahwa pinter itu ya pasti ada buahnya gitu ya kayak kalian jualan aja gitu ya. Oh saya pengen jualan seblak Spider-Man gitu misalkan gitu ya. Kata temennya kok nggak jelas banget seblaknya kok seblak Spider-Man. Iya nggak apa-apalah yang penting saya ikhtiar gitu. Oh bagus kalau kata saya so sweet gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang bilang oh saya mau jualan aplikasi namanya aplikasi Spider-Man ya boleh gitu. Oh saya mau bikin laundry namanya laundry Fantastic Four mangga aja gitu ya. Oh saya pengen kuliah sungguh-sungguh mangga aja gitu. Oh saya pengen jadi tukang reparasi laptop mangga aja gitu. Jadi semua pekerjaan di muka bumi ini kalau itu dijalankan dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Gitulah kira-kira ya. Nah, ini saya gitu. Nah, ya kalau kata teman saya wajahnya kok terlihat seperti tua gitu. Ya saya jawab, ya apalah aku gitu ya.
Ya memang Allah mentakdirkan fisiknya seperti itu, tidak eye catching, kemudian tidak juga terlihat handsome gitu ya. Tapi ya ini hanya casing ya. Jadi engine-nya tentu berbeda. Ini kan casing. Casing itu ya tutupnya aja. Ya dan semuanya itu juga mau artis sekalipun ya itu casing gitu ya. Wajah tampan rupawan itu casing itu. Ya kan terus kata teman saya, kok itu rambutnya banyak putih-putihnya? Ya saya bilang saya anggota KPU gitu. Apa itu KPU? Kelompok Pencinta Uban, saya bilang gitu. Terus kenapa rambutnya tidak hitam? Oh jangan tanya sama saya gitu. Nanyanya ke Sang Pencipta gitu. Iya dong, mana saya tahu jawabannya itu gitu. Sama kalau ditanya sama teman kita mungkin yang tinggi badannya 140 atau 150, kenapa lu pendek banget? Oh jangan nanya sama gue dong gitu. Gue kan terima apa adanya, kan gitu kan? Betul nggak? Ya. Atau mungkin kalian ada jerawat banyak sekali di muka gitu. Kenapa lu jerawatan? Kok nanyanya sama gue gitu. Emang nggak bisa dijawab. Gitu. Atau misalkan teman kita ada yang rambutnya, kenapa sih lu galingnya kayak Indomie? Negel, ya kenapa nanya sama gue gitu. Jadi sebuah pertanyaan yang apa ya, ya gimana mau ngejawabnya gitu. Ya, emang nggak bisa dijawab gitu. Ya. Kenapa sih kok kulitmu hitam banget? Nggak tahu ya gitu. Gitu. Ya. Atau kenapa sih apa namanya kalau kamu jalan kok miring sebelah? Mana tahu gitu. Ya. Pokoknya kita mah tinggal terima apa adanya gitu ya sebagai rasa syukur gitu. Oke, gitu ya. Nah, sedikit ya backgroundnya ya kalau saya sih satunya ya seperti yang saya bilang ya, cuman di usia 29 tahun gitu. Jadi baru mulai S1. Kemudian ya karena mulainya telat, ya hasilnya juga telat gitu. Kenapa nggak jadi profesor, Pak? Ya beda-beda kali ya perjalanan. Itu sama aja kayak kalian nanya ke tukang apa ya, Aje Gile Fried Chicken misalkan ya. Kenapa kok nggak seperti di Texas ya? Milih menunya tinggal touchscreen gitu. Kalau ini mang, dadanya 2, berapa? 17.000. Gitu. Kenapa nggak pakai touchscreen? Yang gimana ya, perjalanan hidup namanya juga. Oke, tapi yang paling penting adalah bahwa kita harus menjalankan peran kita sebaik mungkin. Ya, itu ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya harapan saya sih kalau di sini Herbert makin tua gitu ya. Ya iyalah gitu. Dan saya juga kalau dibilang oh kok Bapak tua banget, ya, mau gimana gitu. Jauh lebih tua daripada usianya, ya mangga lah, atur-atur aja gitu. Oke, gitu ya kira-kira. Kalau bisa dipahami. Oh saya nggak ngerti juga Pak, nggak apa-apa lah. Gitu. Oke, nah sekarang tujuan mata kuliah kita, ya. Nah, mata kuliah kita itu namanya adalah Kapita Selecta. Ya. Kalau Kapita Selecta itu di bahasa Indonesia kan itu bunga rampai. Gitu. Ya, bunga rampai. Atau ya seonggok bunga gitu ya, atau setumpuk bunga gitu, atau sebuah tatanan bunga gitu. Nah, itulah bunga rampai itu. Ya. Nah, hampir semua di setiap kampus itu
ada mata kuliah gitu namanya Kapita Selekta. Ya, dan yang dibahasnya itu adalah sesuai dengan judul dari program studinya. Jadi kalau misalkan akuntansi ya berarti bunga rampai akuntansi gitu. Kalau dia jurusan arsitektur, bunga rampai arsitektur gitu. Kalau dia jurusan hukum, bunga rampai hukum gitu. Ya, Kapita Selekta hukum. Gitu ya, biar nanti nggak kaget namanya. Nah, apa sih kenapa sih disebut bunga rampai gitu? Ya, karena di sana itu campur sari gitu. Ya, jadi banyak komponen gitu. Kalau bahasa Sundanya itu rampe katanya, ya rampe. Tahu tukang rampe nggak kalian? Pernah jalan-jalan nggak kalian ke kuburan gitu? Rampe. Pernah nggak kalian jalan-jalan gitu ke kuburan? Itu ada ini nih. Nah, gitu. Pernah nggak? Oh iya. Nah, itu bunga rampe. Nah, itu. Ya, jadi dia terdiri dari macam-macam. Ada yang dari bunganya, ada yang dari batangnya. Ya, gimana lah caranya supaya dijual, kemudian ada yang beli dan terlihat banyak gitu. Gitu. Ya, itu bunga rampai. Itu kalau di Sunda tuh gitu. Ya. Jadi kalau kalian datang ke pemakaman itu ada ibu-ibu yang jual rampe. Ya, jual bunga di depan, dikantongin kecil-kecil. Nah, kayak gini lah tuh gitu ya. Gitu. Kalau di kuburan ya. Tuh rumah abadi kita. Nah, ini gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Jadi ya, bunga rampai itu adalah ya kumpulan gitu atau perpaduan antara berbagai macam bunga gitu. Nah, sedangkan kalau Kapita Selekta ini adalah bunga rampai penelitian gitu. Nah, jadi kumpulan-kumpulan kembang-kembang penelitian gitu atau hasil-hasil penelitian. Ya, kenapa kita bahas itu? Ya, karena dari mana atau bagaimana mungkin kita bisa berpikir tentang keilmuan kita gitu kalau kita tidak punya wawasan gitu atau kita tidak punya contoh gitu atau tidak pernah melihat gitu. Ya, jadi ini wawasan atau apalah namanya ya gitu. Nah, jadi wawasan dan keterampilan. Kalau wawasan tuh ya berarti banyak yang dilihat gitu atau banyak yang dibaca ya. Nah, kalau banyak yang dilihat atau yang banyak yang dibaca, nah nanti itu otomatis akan meresap gitu dalam hati. Gitu. Nah, setelah itu kita coba untuk belajar gitu, atau mempraktekkannya. Ya, jadi katanya kalau belajar itu beritahu saya katanya, maka saya akan lupa katanya gitu. Jadi kalau dikasih tahu itu ya pasti lupa. Gitu. Kemudian ajari saya, maka saya akan belajar katanya gitu. Nah, ya itu beritahu saya, maka saya akan lupa. Ajari saya, maka saya akan belajar. Suruh saya, maka saya akan bisa katanya gitu, atau saya akan mampu gitu. Ya, tuh kita coba selipkan dulu
di sini mungkin ya. Biar ingat. Apa tadi kutipannya teh? Halo? Masih ingat? Masih dengar tadi yang saya omongin? Beritahu saya. Ajari saya, maka saya akan belajar. Beritahu saya, Maka saya akan lupa. maka saya akan lupa. Ini gelehnya. Kenapa? Ya karena cuma dikasih tahu gitu. Oke, terus? Ajari saya, maka saya akan belajar. Yo, ajari saya, maka saya akan belajar gitu. Gitu. Nah, satu lagi, suruh saya, maka saya akan suruhlah saya, atau perintahkanlah saya, maka saya akan, kenapa tadi? Kerja. bisa atau mampu. Atau akan mampu. Oke, so sweet banget ya. Gitu. Enggak Pak, kata gue biasa-biasa. Iya, enggak we atur-atur. Kalau kata saya sih sweet banget ya. Kenapa? Ya itu manusia. Jadi kalau saya lagi nerangin kayak begini terus kata, "Aduh pohon deui ya iya karena kan saya cuman ngajarin doang. Ya cuman ngasih tahu doang gitu. Gitu. Ngajari saya. Nah, kalau diajari itu ya ini ya dia akan belajar. Gitu. Suruhlah saya atau perintahlah saya. Itu maka saya akan bisa atau akan mampu. Gitu. Atau ya dia akan cakap gitu ya ketika disuruh. Artinya ini kalau yang di sini artinya adalah just to remember gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini adalah understand mungkin ya. Kemudian yang ini bukan bolehlah understand atau ya learning yang ini practice gitu ya. Gitu kira-kira ya latihan. Berlatih. Oke, gitu ya. Kira-kira ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian mekanismenya bagaimana nih Pak? Wah, panjang nih mekanismenya nih, banyak nih yang kita lakukan. Kita akan melakukan penelusuran penelitian. Wah, saya kalau menelusuri penelitian pusing Pak. Iya dong, kan sesuai dengan dalil ini. Gitu. Ya. Kemudian presentasi, nah itu dia Pak. Kalau saya presentasi itu saya suka salah-salah atau presentasinya itu dibuat itu 1 hari sebelum perkuliahan, ya bisa. Ya namanya juga manusia. Gitu. Diskusi, nah diskusi itu juga kan saya kadang-kadang nggak tahu Pak bahannya apa yang mau didiskusikan. Oh iya, gitu ya. Itu semua yang dimaksud tadi adalah tahap belajar, ya. Nah, tahap belajar. Kapan kita akan pandai? Ya nantinya juga dengan sendirinya akan pandai. Ya. Nah ini gambar di sebelah kanan nih. Nah, ini bunga rampainya belajar, katanya belajar ini, belajar itu, jadi kembang, jadi ini, ujung-ujungnya nanti jadi sarjono, katanya gitu. Ya, gitu. Kemudian ada penguatan video, diskusi, ada penguatan oleh saya, oleh Prof. Munir, kemudian nanti kalian harus membuat video, membuat artikel, kemudian ada kuis, ada UTS, ada UAS, gitulah kira-kira. Wah, panjang banget Pak nanti kuliahnya ini. Iya, panjang. Ya. Saya kira bakal pendek Pak. Pendek kok waktunya cuma 100 menit kok. Ya, nanti kita atur-atur bagaimana caranya. Gitu. Yang pasti ini pasti berkelompok. Gitu. Gitu kira-kira pengantarnya Bapak dan Ibu. Ya.
Ini baru pengantar saja. Jadi sekali lagi yang kita bicarakan itu adalah bagaimana membuat kalian itu jadi memiliki wawasan, kemudian nanti terampil. Nah, kenapa? Ya karena ujung-ujungnya dari mata kuliah ini membekali kalian gitu untuk membuat karya tulis, membuat penelitian kayak begitu. Ya karena di sini nih urusannya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan barangkali? Mangga. Bapak, Yo. mungkin nanti mau minta ini juga Pak, RPS-nya buat di BAP. Oh iya. Mangga, nanti diberikan. Siap. Ya, nanti Pak. Ya dari Prof Munir mungkin ya nanti. Oke, ada lagi barangkali? Kalau dari Prof Munir mah ini tuh apa ya, sebentar ya. Di spot itu belum ada, belum diisi. Oke, belum ada. Di spotnya belum ada. Nanti mudah-mudahan bisa diisi. Oke, ada yang bertanya? Barangkali? Mau bertanya, Pak. Yuk, mangga. Kumaha. Kalau untuk mekanisme absensi gimana ya, Pak? Absensi, kalau saya masih sempat, kayaknya sama saya dipanggil satu persatu. Kalau sempat. Tapi kalau sudah tidak sempat, ya mungkin lewat Google Form barangkali gitu. Ya Pak, makasih Pak. Yo, mohon. Ada lagi? Bapak. Izin bertanya. Nggak ada modulnya ini. Ini nggak ada modulnya. Ini itu lebih banyak ke diskusi. Gitu. Ya paling saya hanya memberikan arahan saja. Satu contoh begini ya. Barusan ada yang nanya lewat chatting nih. Gitu. Apa tuh dia nanyanya? Maaf Pak, izin bertanya. Gitu. Kebanyakan belajarnya dari modul atau nyari sendiri. Jadi gini ya, sederhananya. Misalnya ya, ini kita kasih contoh. Kalau saya share aja ya, saya share screen biar mudah. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh. Duplicate. Contoh. Yang pertama itu, misalnya ya, contoh. Mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok. Oke, gitulah dulu ya. Nah, setelah itu masing-masing kelompok diberikan topik, ya, topik penelitian. Gitu. Jadi kalian tuh suruh bikin kelompok, terus ya dibagi tuh topik-topiknya. Nah, setelah itu setelah dapat dari topik itu, kemudian mencari kumaha itu. Mencari
jurnal ya, yang membahas tentang topik tersebut. Nah, gitu. Jadi nanti dari saya, dari kami, dari Prof. Munir itu ada gitu, mencari jurnal yang membahas gitu. Ya, dengan terlebih dahulu mendiskusikan, jangan lupa ini, dengan pengampu, ya, dengan dosen. Kenapa harus didiskusikan? Kalau tidak didiskusikan, saya takut kalian apa ya? Mungkin bukan tersesat gitu, tapi materinya nggak sesuai gitu. Ya. Ya, jadi Pak, kami nyari ini, oke, ya udah cocok itu. Gitu. Tapi saya nggak ngerti Pak di bagian yang ini. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting jurnalnya ada, nanti saya baca, kalian juga membaca. Jadi kita bisa mendapatkan titik temu. Gitu. Nah, setelah itu baru kelompok tersebut mempresentasikan buat PPT dan dipresentasikan. Oke, gitu. Gitu. Nah, setelah itu ya nanti tentu akan ada tanya jawab. Nah, setelah tanya jawab, ya udah nanti baru ada penguatan gitu dari saya. Nah, kira-kira gitu. Ini satu contoh. Tapi tidak selalu seperti ini gitu, karena bisa saja mungkin minggu ini belum gitu ya, minggu depannya mungkin masih dari saya gitu. Nah, saya kasih contoh-contoh gitu ya. Atau misalkan apa namanya? Kan nggak tahu cara mencari jurnal gitu ya, atau mungkin tahu juga cara mencari jurnal, tetapi ada beberapa kiat-kiat gitu. Ada beberapa tips gitu yang bisa kita pakai untuk memperbaiki kualitas gitu, dari mungkin PPT-nya, mungkin materinya gitu. Gitu ya. Atau dalam perkuliahan lain, nah ini saya kasih contoh lagi, ini contoh lagi, duplicate lagi ya. Misalnya kalau yang ini mah bukan, ya, saya memberikan materi tentang apa itu karya ilmiah, gitu ya, karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, kemudian memberikan kiat, memberikan tips atau penjelasan tentang komponen-komponen. Misalnya apa ya, macam-macam sih. Ya mudah-mudahan ini terbaca ya. Kalau nanti nggak terbaca juga ada kok. Nah, ya, misalkan tentang ya judulnya, kemudian ringkasannya atau penulisnya mungkin ya. Ada ringkasan, ada apa ya, kata kunci barangkali ya. Gitu. Kemudian ada pendahuluan, kemudian ada yang disebut dengan metodologi atau metode, kemudian ada yang disebut nanti ada bagian hasil, ada bagian pembahasan gitu. Kemudian ada bagian macam-macam lah ini ya.
ada bagian simpulan, dan terakhir nanti biasanya ada daftar pustaka. Ya. Oke. Nah, itu kurang lebih menjelaskan komponen ini kan tentu tidak semua kalian tahu gitu. Ya nggak asal juga gitu ya. Jadi gimana sih cara menulisnya gitu, gimana sih cara kita membacanya gitu. Terutama kalau yang luar negeri gitu ya. Kemudian bagaimana kita menemukan kelebihan dan kekurangan dari tulisan tersebut, ya kira-kira gitu. Ya termasuk juga ya berlatih lah gitu ya, melatih mahasiswa untuk mengenal ya yang paling sederhana mungkin paragraf ya. paragraf, subbab gitu ya. Bab gitu. Atau bagian gitu ya. Gitu. Ya atau mungkin ya software gitu ya. Yang dapat membantu ya untuk ini ya, mempercepat gitu, dalam publikasi gitu ya, penulisan gitu ya, alat bantu lah gitu kira-kira. Misalnya kalau misalkan kita bikin daftar pustaka gitu ya, ya beberapa mungkin sudah ada yang tahu gitu ya. Atau mungkin membuat daftar isi, atau mungkin daftar tabel, daftar gambar, aturannya segala macam. Ya sambil ditambah-tambahkan lah sedikit. Ya. Ya mungkin kalian sudah dapat materinya di perkuliahan yang sebelumnya mungkin. Tapi anggap saja ini lebih diperdalam, dibuat lebih unik, dibuat lebih khusus karena ini berkaitan dengan pendidikan ilmu komputer. Gitulah kira-kira ya. Misalnya kita belajar tentang model pembelajaran, penerapan sistem informasi dan teknologi di dalam bidang pendidikan gitu ya. Atau psikologis dari peserta didik dan segala macam lah. Nah, ini kita bisa lihat kan. Gitu kira-kira Bapak dan Ibu, ya nggak sulit lah, ya selama memang ya mau kerjasama gitu, ya tapi gimana Pak, teman saya kan ada yang malas Pak, ya itu kan saya bilang manusia itu antik gitu, jadi ada yang malas, ada yang rajin, ada yang tidak percaya kepada ilahi. Wah mantep lah gitu. Ini ada teman saya Pak, alasannya jaringan terus nggak ada. Iya itu. Yang menarik itu adalah bagaimana kalian bisa mengajak temanmu itu jadi pinter. Gitu. Ada teman saya perasaan dari semester 1 sampai sekarang nggak ada kerjaannya Pak, tapi dia lulus aja, nilainya juga bagus. Oh jangan sensitif juga dirimu atau kalau gitu dirimu yang sensitif. Ya jangan sensitif, biasa aja. Gitu. Itu kan sama kayak begini itu. Saya sudah pakai krim tapi kok jerawat saya masih banyak ya, sama kayak gitu. Kan nggak ada di sana ditulis pakailah krim ini maka jerawat Anda akan hilang 100%. Kan nggak ada kayak gitu. Cuman ada tulisannya menghilangkan jerawat paling efektif, udah cuman gitu doang.
Ya gitu. Ya kalau pengen hilang jerawatnya, hilangkan aja wajahnya lah gitu, biar gampang kan beres. Gitu. Ya, jadi jangan sensitif. Ya, selalu yakin gitu ya bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan itu suatu saat akan memberikan apa ya manfaat gitu. Gitu. Oke ya, kira-kira ya. Nah, ceritanya begitu. Ya, ada lagi Pak teman saya gitu. Itu nasibnya lebih mujur lagi Pak. Tugas ini dia cuman nyemangatin doang Pak. Kadang-kadang cuman beliin minuman untuk semangat ini. Nilainya A semua Pak. Gitu. Oh jangan sensitif ya. Kalau kalian sensitif, kalau kalian nanti apa ya baper kayak begitu, rugi hidup kalian ya. Harus yakin bahwa kalian sudah jadi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Dan suatu saat apa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya bagus. Enggak juga Pak, kakak saya kuliahnya di ITB jadi pengangguran juga Pak. Jangan sensitif. Sekali lagi gitu. Jangan sensitif. Ya dia kuliah pengangguran, jangan-jangan dia nggak nerima gaji yang 3,5 juta, pengen yang 10 juta. Ya wajar aja gitu jadi pengangguran. Ya kan? Coba kalau dia mau nerima yang gaji 3,5 juta, udah banyak gitu kan. Ikut tes CPNS nggak mau dia. Nggak mau gajinya cuma 3 juta. Gitu. Ya. Jadi bukan pengangguran dalam artian dia nggak bisa. Gitu. Mungkin dia mencari yang lebih. Gitu. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Kira-kira ya. Ini baru kira-kira saja. Enggak, ada lagi. Kita sampai jam berapa ya? 9:30 ya? 10 ya. Oke. Betul. Oke. Kalau tidak ada, ya sambil ini mungkin ya, saya minta daftar hadirnya aja dulu deh. Monitoring. Oke. Wah, saya nggak mau pakai yang ini ya. Sambil manggil-manggil dulu namanya gitu. Ada nggak ini ya? Oh ada. Ada 37 orang nih. 37 orang. Oh Pak, maaf. Perkuliahan sampai 10.20 Pak. Oh 10.20. Kok jadwalnya gantung gitu ya? Iya Pak, mungkin karena 2 SKS juga. Harusnya jangan jam 8.40 itu teh. 9:30 gitu. Oke, ya, mangga. Saya mau lihat dulu nih, gitu. Ada nggak orangnya? Gitu. Barangkali nggak ada, gitu. Oke, Rohma ada Rohma. Hadir Pak. Mana dia? Gimana sih yang ngomong hadir? Iya Pak. Punten. Aduh, ini nggak kelihatan. Yang di atas fotonya orangnya bukan yang itu ya. Speaker view. Oh iya, ini ada juga Jafar. Rohma Pak ada. Oh iya. Yo, thank you. Gimana Rohma, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Kalau kita itu dulu pernah ketemu di kelas nggak sih ya? Pernah Pak, KTI. Pernah Pak. KTI. Pernah ya? Iya. Pak. Berapa lama? 1 kali, 1 semester. Oh, 1 semester. Semester. Saya tuh lupa lagi. 1 semester. Iya gitu? Iya Pak.
di ruang mana gitu? Masih gedung di Yang lama, Di Pak. gedung yang lama. yang Gedung di atas, Syalam. Yang lama, Pak. yang di atas, Oh Pak. gitu. Oh, iya ya. Kalau sama Arpi saya kenal banget, cuman yang lainnya saya lupa lagi ininya gitu, jamnya gitu atau kegiatannya bener loh. Ya tahu sih pernah kita ketemu gitu, cuman nggak terrecord dengan baik gitu. waktu semester 1, Pak. Ya, Iya, Pak. Waktu semester 1. gitu ya. Waktu itu sama Pak Munir harusnya, tapi sama Bapak diisinya. Iya, oke deh. Ya, makasih. Kemudian Yendra, ada Yen? Hadir, Pak. Oke, oh ini, oh iya Yendra. Oke, thank you Yen. Kemudian Rizky. Hadir, Ki. Pak. Mana dia? Ya, hadir. Oh, nggak ada kameranya ya? Ada, Pak. Ada gitu? Kok nggak? Oh iya, oke. Ya, thank you Ki. Kemudian Abdul Ghani. Ya. Hadir, Pak. Nggak nyala kan kameranya? Iya, Pak. Oke. Kemal. Ada Mal? Mic-nya nggak ada suara nih. Kemal. Iya gitu. Oke. Ya, nuhun. Kemudian Mutiara. Hadir, Mut. Pak. Oke, Hadir, Pak. nuhun. Ya, nuhun. Kemudian Putri. Hadir, Put. Pak. Ya, nuhun. Kemudian Muspani. Ada, Pak. Oke. Waduh, itu kamarnya bagus tuh, unyu-unyu. Ada gambar awan, gambar apa segala macamnya. Itu di kosan? Atau Enggak, di rumah, Pak. Di rumahnya di rumah. di mana? Di Tasik, Jakarta. Di Padalarang. Oh, di Padalarang, jauh banget ya. Iya. Ya, nuhun. Kemudian Lisa. Hadir, Pak. Oh, panjenengan tiang Jawi toh, Mbak Yu? Nggih, Pak. Dari mana? Jawi. Dari mana? Sampai di mana tinggalnya? Cilacap. Oh, Cilacap. Itu Cilacap, Cilacap Pak. yang Cilacap yang dialeknya Sunda atau dialeknya Jawa? Jawa. Ngapak. Oh yang ngapak. Oke. Oke, mangan disit, Mbak, gitu. Kuis. Kepriwe, itu teman saya itu kalau suka ngomong rokok disit lah gitu. Gitu. Oke, kemudian Seni, ya makasih Mbak Lisa. Sen. Nah, nggak ada. Oke, kemudian ada Sen. Nisa, mana Nis? Hadir, Bapak. Hadir. Oke, nuhun. Kemudian Kiki. Hadir, Pak. Mana Ki gambarnya? Nggak ada gambarnya. Oh. Nggak aktif Ki di sininya Ki. Ini ada. Oh, Komsel. Speaker view-nya. Oh iya udah. Oke. Iya, Pak. Oke, nuhun. Kemudian Octavian. Halo. Siap hadir. Mic-nya mana? Nggak ada. Oh, Seni Siti. Hadir Pak, maaf sinyalnya. Oh iya, oke. Octavian nggak ada, Octavian. Yang Octavian. Siapa sih? Ini adanya Octavian, siap hadir. Oh ada. Kenapa Octaviannya ini? Mic-nya nggak ada. Oke.
Oh, cuman bisa dengar. Kok aneh? Kan bisa pakai HP atuh sayangku. Oke, ya udah. Warda. Hadir, Pak. Ya, nuhun. Makasih. Kemudian siapa nih? Putri, Hadir, Pak. Ya, nuhun. Kemudian Enrico. Halo, kok. Halo Pak, hadir Pak. Ya, nuhun. Kemudian Reza. Ya, Hadir, Pak. ya, nuhun. Kemudian Dwi Fitria. Hadir, Pak. Dwi Fitria. Nggak nyala ya ininya. Nyala, Pak. Oh, nyala. Oh iya. Kemudian Mak. Hadir, Pak. Ya, nuhun. Kemudian Muhammad Yusuf. Cuk. Hadir Bapak. Ya, oh ini. Itu. Kemudian Rizky Ramadan. Hadir Pak. Oke, nuhun dan. Kemudian Afifah. Hadir, Indah. Pak. Hadir, Pak. Oh iya. Jadi saya ingat lagi kelas ini. Gimana Afifah, masih pemalu sekarang orangnya? Tidak, Pak. Nggak terlalu. Oh iya, oke. Ya, nuhun. Kemudian Fajrin. Hadir Pak. Gitu. Fajrin. Kemudian Sinta. Hadir, Pak. Nuhun. Ya. Lalu Fadlul Muhammad Hadir Pak, Aufar. hadir. Nggak ada ininya ya wajahnya. Ah, Coba ngomong agak lama. halo, hadir Nah, Pak. oh iya, oke. Ya, nuhun. Kemudian Arfi, ada Sandini. Hadir, Bapak. Oke, nuhun. Kemudian Ayesa. Hadir. Manggilnya gimana sih? Ayah aja. Oh, Aye. Oke, nuhun. Kemudian Agus Rian. Hadir Pak. Ya, nuhun. Kemudian M Zikri. Hadir Pak. Oke, wah, Pak Ustadz. Kemana Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya semuanya juga Ustadz, ini tuh bakal jadi Ustadz. Kan Ustadz itu tuh guru maksudnya gitu. Ya. Gitu. Oke. Kemudian Akmal. Hadir Pak. Ya, nuhun. Kemudian Muhammad Jafar Sidik. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Oke, kemudian Rifa. Hadir, Pak. Oke, nuhun. Muhammad Karim. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Wis. Mantap itu headsetnya. Berarti gamer nih ya. Gitu. Ambar. Enggak juga, Pak. Enggak. Ada Anbar. Pak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Nuhun. Kemudian Agita. Hadir, Pak. Git. Ini, Pak. Ya, nuhun. Kemudian Rifdah. Larasati. Hadir, Pak. Mana dia? Coba ngomong agak lama. Kameranya dinyalakan. Hadir. Oh iya. Oke, ya nuhun. Ini karena si Zoom ini lama ininya. Oke. Sudah ya. Jadi, nah, tinggal mungkin nanti kita bagi-bagilah kelompoknya ya. Apa namanya? Untuk yang ini. Oke. Nanti kita tentukan topik-topiknya ya, sama ya, mudah-mudahan lah kalian nggak terlalu maaf Pak, saya belum absen. Belum. Oke, siapa namanya? Ngomong atuh. Adi apa namanya? Muhammad Adi Wahyudi. Oh, M Adi ya. Ya. Kumadi. Ya, alhamdulillah. Di nomor induknya berapa? Di sini nggak ada masalahnya. 1900
180. Yudi 190. 0180. Oke. 1900 180 gitu. Ya, betul Pak. Oke, ya nuhun. Oke, yang lain barangkali ada lagi? Ya nuhun ya. Punten Adi Wahyudi itu habis nggak ada di situ. Ya Pak. Oke, mangga. Saya buka dulu diskusi, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang macam-macamnya gitu ya. Silahkan. Nah ini saya matikan dulu kamera saya sebentar, mau ngambil sesuatu dulu. Oke, mangga. Silakan. Ada yang mau bertanya, bebas aja nanya. Pak, saya nanti pengen jadi dosen, gimana caranya? Boleh, gampang. Bikin IPK-nya 3,8. Tuh. Wah, kalau nggak 3,8 boleh, Pak? Boleh. Berapa, Pak? Ya minimal cum laude lah. Itu 3,5. Gitu. Kalau nggak gimana, Pak? Kalau enggak, susah. Kenapa susahnya, Pak? Ya, musuhnya gede-gede nilai IPK-nya gitu. Ya udah nanti saya dosennya jadi di luar negeri aja deh Pak. Kalau di luar negeri mah bebas IPK-nya. Di luar negeri maksudnya di mana Pak? Di swasta. Gitu. Oke, mangga, silakan. Bebas aja ini nanya nih. Mumpung kata Prof Munir udah kenalan aja dulu lah gitu. Gitu. Mangga, silakan. Pak, yuk. Nanti belajarnya lebih ke cara menulis ya Pak semester. Ya, pertama sih kita membaca tulisan dulu mungkin. Karena kan kalau kita sedikit membaca, maka pasti sedikit menulis gitu. Ya dong, gitu. Bisa banyak membaca, baru bisa banyak menulis. Atau bisa menulis itu kalau sudah banyak membaca gitu. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Enggak, nanya atuh kalian deh bayar kuliah mahal-mahal nggak nanya, rugi kalian. Udah mau pandemi, bayar kuliah tetap gitu. Ada yang dapat diskon 50% nggak kalian? Ada Pak. Oh, ada. Ada, bagus ini. Enggak. Itu rezeki itu. Gitu, ya. Dapat diskon 50%. Mangga, sok. Saya mau nanya Pak. Ya, siapa nih? Fajrin Pak. Oh, gimana Jerin? Mangga. Kalau buat pembentukan kelompoknya kami buat sendiri atau bagaimana Pak? Bolehlah sama kalian aja lah. Gitu. Tapi yang fair ya. Gitu. Berapa Maksudnya orang Pak? ya mungkin hanya sekitar, kita berapa orang sih? 39 Pak. 9. 30, ini ada 38. Satu orang lagi siapa ya? Mungkin ada yang belum kontrak Pak. Oke, anggap aja 38 aja dulu ya. Berarti 6 kali 6, 37. 36. 6 aja lah. 6 kelompok saja. Gitu. Karena terlalu banyak kelompoknya juga nanti nggak sempat saya ngebahas. Gitu. 6 aja. Gitu. 6 kelompok. 6 kelompok dengan ya mungkin ada yang 6 orang, lalu ada yang kelompok lain yang 7 orang gitu. Ya kan? Gitu. Mungkin 3 kelompok nanti jadi ada 7 orang mereka. Gitu. Oh, ya, tapi siapa? ya harapannya sih jangan ini Teh Ede itu bukain dulu Nek, katanya pintu tuh. Punten. Oke, ya gitu ya, Jerin ya. Halo? Ya, 6 orang. Tapi maunya 6 orang ini benar-benar diskusi gitu. Jadi nanti dengan saya juga diskusi gitu. Ya.
sehingga ada ilmunya. Nanti bayangan saya kalian tuh jadi pede nanti. Oh gitu, ini gitu. Oh cara membuat karya tulisnya kayak gitu. Oh cara nyari jurnal tuh kayak gitu. Oh cara membuat daftar pustaka tuh kayak gitu. Oh cara bikin ringkasan tuh kayak begitu. Misalnya ya, ringkasan itu bahasa Inggrisnya tuh abstrak. Gitu. Nah, bagi yang nggak tahu itu abstrak itu isinya apa, ya dia tulis kayak gitu, kayak latar belakang, padahal bukan itu. Ya, di abstrak itu ada kurang lebih. Nah, ini saya coba share screen-nya. Ini salah satu contoh saja. Nih contoh. Biar enak ngomongnya saya nanti, biar ini juga. Ini ya. Ingat ya, abstrak atau apa tadi bahasa Indonesianya teh? Ringkasan. Nah, di abstrak itu paling tidak itu ada yang disebut dengan latar belakang, background. Nah, gitu. Nah, ya, jadi ada latar belakang. Itu latar belakang apa? Latar belakang masalah, ya, atau tinjauan masalah. Tapi simpel. Gitu. Kemudian ada tujuan, ya, dia mau ngapain. Kemudian ada metode, metode apa yang dia pakai, gitu, ya, atau teknik apa. Gitu. Nah, kemudian bagaimana hasilnya, gitu, atau temuannya. Nah, kemudian disampaikan juga biasanya di sana ada next research-nya, gitu, atau apa kurangnya, apa kelemahannya, gitu biasanya, ya, hasil temuan, gitu, atau simpulan, gitu, ya. Kurang lebih ada lima buah komponen ini di dalam abstrak, ya. Kita coba lihat ya, aslinya itu kayak gimana. Misalnya saja kita coba jalan. Ini kelihatan ya? Ada Pak. Oke. Kita coba jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya kemana Pak? Jalan-jalannya ke Sinta. Kemana Pak? Ke Sinta. Tulis dong Pak. Ya ini mau di copy. Nah tuh jalan-jalannya ke sini. Mana Pak? Ini sayangku. Nggak kelihatan Pak. Kebaca lah Sinta Ristek Brin. Ya. Go ID. Oke. Nah setelah kalian jalan-jalan ke sini, di sana nanti kalian akan bisa dapat jurnal-jurnal. Ya. Mana Pak? Contohin aja Pak langsung. Oke. Nah ini. Ya masuknya nanti ke sources ya, sources. Nah di sini. Ya atau mau jalan-jalan lihat-lihat ini juga nggak apa-apa lah kalian. Ya. Nanti sambil baca-baca. Tapi saya lebih ke sources aja dulu, sumber. Nah di sini ada jurnal. Gitu. Atau itu satu. Kalau sedikit agak bingung, bisa aja kalian gunakan caranya kayak begini. Tulis aja di sini Sinta. Gitu. Kelihatan ya? Halo Bapak dan Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan langsung di sini pilih yang jurnal gitu. Ya. Kurang gede Pak tulisannya. Oke, tuh. Oh, nih jurnal. Sama, hasilnya juga ke situ larinya tuh. Oke, Bapak dan Ibu? Iya Pak. Nah, di sini itu ada S1, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Dan ini itu adalah ranking Bapak dan Ibu. Ya, jadi Sinta 1 itu adalah yang terbaik.
di antara semua. Nah, kemudian Sinta 6 ini adalah yang pemula. Nah, yang ini ya agak dewasa. Ini dewasa. Dewasa keren. Dewasa menjelang sempurna. Ah, ini sempurna. Ah, gitulah kira-kira. Oke. Nah, di sana kalian senengnya apa? Nah, biasanya sih kita coba cari pendidikan dulu ya. Misalkan Sinta 3 lah. Di bahasanya kalau di Sinta 1, Sinta 2 itu udah bahasa Inggris. Ya. Nah, kita coba pakai Sinta 1, boleh kita coba. Kata kuncinya misalkan education. Ya, ini saya perbesar ya, tuh. Nah, di sebelah kiri nih. Education. Tapi ada atau enggak? Ya, kita lihat saja dulu. Oh, ternyata ada. Ada Journal on Mathematics Education. Ya. Ada Jurnal Pendidikan IPA Negeri Malang. Ada Jurnal Bahasa Inggris. Ada jurnal ini dan sebagainya. Nah, ternyata cuma ada 6 buah. Ya. Oke, kita coba telusuri dulu salah satunya di Jurnal Mathematics Education. Nah, ini dia jurnalnya. Ya. Nah, coba lihat. Ini judul-judulnya. The PISA View of Mathematical Literacy. Ya, jadi ini bagaimana sebuah penelitian yang terkait dengan literasi matematika atau melek matematika atau kesadaran tentang matematika, tapi dari sudut pandang PISA. Gitu. Ya. Gitu. Atau kita lihat lagi mungkin yang agak sederhana, ya kita coba misalnya pengaruh perputaran kas dan perputaran persediaan. Ini lebih cenderung ke matematiknya. Nah, kalau yang ini pendidikan matematika, ya. Kalau yang ini dan sebagainya, ini leveling student creative thinking. Ya, jadi bagaimana membuat tingkatan, ya, cara berpikir siswa atau mahasiswa mungkin in solving, ya, dalam memecahkan persoalan matematika, ya, and posing, dan juga dia memberikan soal. Jadi kalau problem di pembelajaran itu ada yang disebut dengan solving. Kalau solving ya berarti dia cuman mengerjakan soal. Gitu. Tapi kalau posing artinya dia memberikan soal itu ke orang lain. Kita coba ya buka ya. Gitu. Nah, kita coba buka yang ini. Nah, ini dia. Ya. Ini dia jurnalnya. Kan kemudian kalau kita download, nah ini saya perbesar ya, tuh. Download full text. Oke, nah inilah dia. Hoi, keren. Ini tahun Juli 2020. Tuh, coba lihat. Nah, ini abstrak, saudara-saudara. Nah, begitu baca ini kan langsung pusing kan? Ya enggak, Bapak dan Ibu? Iya, Pak. Kenapa pusing? Bahasanya. Karena bahasa Inggris. bahasanya. Padahal gampang banget, nggak perlu repot-repot, ya. Ini cukup disorot semuanya, gitu, ya. Ngerti nggak? Disorot gimana, Pak? Ya disorot, diblok. Ah, menegel si Bapak. Iya, gitu. Terus gimana Pak? Klik kanan, lalu Google terjemahan. Gampang ya? Gampang nggak Bapak dan Ibu? Gampang, Pak. Gampang. So sweet banget nggak? Oh, so sweet kalau kata saya. Sweet sekali, Pak. Hah? Gimana?
So sweet sekali. So sweet sekali gitu. Ya. Oke. Kita coba baca ya. Kita coba baca. Ya habis kalian katanya tadi udah pusing. Begitu dikasih tahu, cuman kayak gitu doang. Nah itulah pengetahuan itu ya. Kemudian tadi ada keywords-nya ya. Nah itu makanya. Jadi jangan dulu takut. Ya. Oke. Kita coba. Abstrak. Oke, saya minta mahasiswa deh dulu baca dulu deh. Nah, siapa nih ya? Minta satu orang dulu dah, bosen saya bacanya gitu. Nah, coba deh Agita bacakan dulu deh. Git kebaca nggak Git abstraknya Git? Baca, Pak. Oke, mangga. Abstrak. Banyak peneliti berasumsi bahwa orang itu kreatif. Tetapi tingkat kreativitasnya berbeda. Pengertian tingkat berpikir kreatif telah dibahas oleh para ahli. Perspektif berpikir kreatif matematika mengacu pada kombinasi pemikiran logis dan divergen yang didasarkan pada instruksi tetapi memiliki tujuan yang didasari. Pemikiran divergen difokuskan pada fleksibilitas, kepasihan, dan kebaruan dalam pemecahan masalah matematika dan pengajuan masalah. Karena mahasiswa memiliki berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Mereka memiliki potensi yang berbeda dalam pola berpikir, imajinasi, fantasi, dan penampilan. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki tingkat berpikir kreatif yang berbeda. Sebuah studi penelitian dilakukan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk tingkat berpikir kreatif mahasiswa dalam matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan karakteristik tingkat berpikir kreatif. Wawancara berbasis tugas dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 10 siswa sekolah menengah pertama kelas 8. Hasil tersebut membedakan 5 tingkat berpikir kreatif, yaitu tingkat 0 sampai tingkat 4, dengan karakteristik yang berbeda pada setiap tingkat. Perbedaan ini didasarkan pada kepasihan, fleksibilitas, dan kebaruan dalam pemecahan masalah matematika dan pengajuan masalah. Oke, terus? Kata kunci. Kata kuncinya yaitu berpikir kreatif siswa, problem posing, fleksibilitas, kepasihan, dan kebaruan. Oke, kayak gitu tuh. Saya tutup dulu ya. Jadi begitu ngelihat ini kalian serem nih gitu. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ya kita buat jadi gampang tuh nanti belajar tuh kayak gitu. Ya Nah sekarang caranya. Gimana nih Pak caranya kok bisa kayak gitu tadi Bapak? Oh gampang. Semuanya gampang. Pasti semua saya gampang. Ya. Kenapa saya bilang gampang? Ada yang tahu? Tidak sulit, Pak. Dari mana sih asal kata gampang itu? Atau kenapa sih seseorang mengatakan gampang? Karena telah mencoba. Betul sekali. Itu kata kuncinya. Karena dia sudah mengalami apa yang disebut dengan kesulitan. Iya, gitu. Jadi kalau kata kalian naik sepeda yang dibonceng yang orangnya bisa berdua, gampang nggak? Ya gampang kalau di rumah sudah ada sepedanya atau sudah pernah mencoba. Gitu. Gampang nggak sih bawa motor 300 km per jam? Ya gampang atau kalau kata Mas Marquez, Valentino Rossi, gitu ya, Mas Biaggi, gitu ya pasti gampang. Gitu. Gampang nggak sih install komputer? Gampang gitu. Kalau sudah pernah install. Tapi kalau pertama kali install, itu serem banget. Datanya hilang lah, ngedownloadnya kemana lah. Kalau kata Arpi mah bikin bootable USB-nya lah, gitu, macam-macam, ya gitu.
Serem banget itu. Ya. Gampang nggak sih masuk ke UPI? Oh, gampang. Jawab aja soal SBMPTN. Gitu. Gitu. Ya, oke. Ya, itu ya. Jadi jangan lupa itu. Ujung-ujungnya gampang itu dimulai dari hulunya, bagian awalnya itu susah. Gitu. Oke, nah sekarang udah Pak, Bapak jangan ngomong aja. Oke, buktikan Pak. Oh iya, mangga. Gitu. Kita buktikan. Ini saya share screen lagi ya. Gitu. Ya, Pak. Gimana Pak Bapak ngeklik kanan itu? Oh iya, yang pertama kali kalau kita itu kan biasanya C spasi D ya, kalau harus di apa namanya, di copy ya, capek deh gitu. Kalau kalian mungkin biasanya di copy kan, disorot, setelah itu Ctrl C gitu kan ya, betul nggak? Iya. Iya, oh capek. Udah capek, terus yang lebih parahnya lagi apa? Kadang-kadang kalimatnya terpotong, jadi enter ini teh gitu. Kalau ini kita copy gitu ya, salin, kemudian dimasukkan Google Translate, kadang-kadang terpotong kalimatnya. Dan, nah jadi kayak begini, wah udah bingung. Betul nggak Bapak dan Ibu? Betul. Oh udah. Betul. Akhirnya kalian geser-geser kan? Oh, udah capek deh gitu. Jadi bukan pakai itu Bapak dan Ibu ya. Terus caranya gimana Pak? Gampang. Yang pertama kali kalian ketikkan adalah Google Translate nantinya. Atau bukan, Chrome. Chrome Google Translate. Nah, Google Translate. Jadi jangan salah ya, di depannya ada Chrome Google Translate. Ya, ngerti ya Bapak dan Ibu ya? Ya Pak. Ya, Pak. Ini saya copy lah, daripada nanti saya dibilangnya cuma ngomong doang. Tuh, ya. Jadi Chrome Google Translate. Oke. Ya. Itu ya. Jadi kalian ketik nanti Chrome Google Translate. Nah, setelah itu diklik. Nah, dia masuk ke Chrome Web Store. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Pak. Halo. Iya, Iya Bapak. Pak. Ini pada diperhatiin ini atau pada tidur ini teh. Hadir, Pak. Hadir Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya, Pak. Nah, yang punya saya itu udah diinstal, yang punya saya. Nah, kalau kalian mau hapus, ya ini saya hapus dulu. Nah kalau saya hapus, berarti saya nggak bisa klik kanan nantinya. Nih, coba lihat tuh, kan nggak ada kan di sini Google Chrome kan? Iya, Pak. Yoi, ngertos Bapak dan Ibu? Mengerti Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, nanti apa kata kuncinya Chrome Google Translate, kemudian klik Google Terjemahan. Setelah itu di sebelah kanan sini baru ada pilihan, ya betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya Pak. Tambahkan ke Chrome. Nah, gitu. Kemudian dia bilang nanti mau ditambahkan nggak ini extensionnya? Ya, tambahkan. Sudah deh gitu. Oke. Nah, bukti bahwa dia sudah betul. Nah, di sini tuh ada ini gitu. Nah, sebelah kanan ini tuh. Nah, ada plugin. Nih kalau pengen lebih jelas. Ini di sebelah kanan sini nih tuh. Nah, ini plugin-nya gitu. Kalau dia sudah aktif, ada di sini Google Terjemahan. Gitu. Udah, ya sudah, gitu aja. Nah sekarang, ketika kalian punya kayak gini, ya tinggal disorot. Contoh ya, contoh. Nah ini nih, baca ini kan pusing lagi kan? Ya. Betul nggak? Iya, Pak, betul. Pusing lagi gitu.
Many researchers assume that people are creative, but their degree of creativity is different. Menurut Begeto dan Kaufman. Dan Kraft, Isaksen, Lumdamin, Lusdain, kemudian Pekon. Nah, itu menurut mereka nih. Dia bilang, ini katanya. Yang ngomongnya sih cuman segini. Banyak peneliti beranggapan bahwa manusia itu kreatif. Nah, ya, atau manusia itu sangat kreatif. Gitu. But their degree of creativity is different. Tapi tingkat kreativitasnya atau derajat kreativitasnya itu berbeda. Kata siapa? Kata si Begeto, Kaufman, kata si Kraft tahun 2003, kata ini tahun 1987, kata si Lundain tahun 95, kata si Pekon 97, kata si Solso tahun 95, gitu. Nah, bikin daftar pustaka ini juga udah bingung, ya enggak? Halo? Iya. Iya. Oke. That is shown by someone being able. Jadi katanya kreativitas itu that is shown. Ya, jadi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang to create ideas. Ya. Jadi untuk Membuat ide. membuat sebuah ide. Ya, teknologi or knowledge, wills, other merely dan sebagainya. Ya, terkait dengan pengetahuan, teknologi dan segala macam. Ya. Nah, kemudian mathematics creative thinking is combination. Jadi kreativitas berpikir matematika itu adalah kombinasi daripada kemampuan logik, ya, and divergent thinking, dan kemampuan berpikir yang dari sudut pandang yang berbeda, which is based, ya, yang itu sebetulnya menjadi pondasi atau basis atau yang didasarkan pada intuisi, ya, gitu. Ya, gitu katanya. Ya, jadi kalau kita sorot kayak gini nih, set, klik kanan, jebret, gitu, asik. Gitu, sama kan artinya Bapak dan Ibu? Sama, Pak. Sama. Gitu. Yang benar, Pak. Iya benar. Cobain, Pak. Coba kalau yang lain, Pak. Oke, kalau yang lain ya. Saya coba buka ya. Saya coba buka ini. Oke. Nah, ini ingat ya, cara membukanya bukan di PDF yang kayak begini loh. Ya, kalau di gini nggak bisa diklik kanan nantinya. Ya, jadi harus dibukanya pakai apa? Bapak dan Ibu? Pakai Chrome. Yoi. Jadi nggak bisa ini diklik kanan gitu. Tuh, ya, oke. Jadi dibukanya diklik kanan ini. Sekali lagi saya perbesar dulu. Punten. Kelihatan kan? Kelihatan. Wih. Ya, nanti jadi kalau menerangkan ke saya kayak gitu, kalian kelihatan nggak, Pak? Gitu. Padahal udah kelihatan banget. Gitu. Oke, Principle of Marketing by Philip Kotler. Klik kanan. Nah, di sini open with-nya pakai apa? Chrome. Yuk. Mana tuh? Nah, ini Google Chrome. Ya, ingat tuh. Kenapa sih Pak harus pakai Chrome? Iyalah, kan tadi juga yang diinstalnya apa? Tadi judulnya? Chrome. Chrome Translate. Chrome Google Translate gitu. Ya iya tuh, maknya yang diinstalnya Odading pengen ini. Oke. Nah, kita baca ini dulu deh. Coba saya minta seseorang dulu baca deh ini sebelum diterjemahkan. Oke, siapa nih? Ada orangnya nggak? Oke. Rohma deh, Rohma. Coba Rohma ini baca dulu dari sini nih. Nah, segini. Kebaca nggak Rohma? Kebaca, Pak. Nah, bahasa Indonesia kan langsung.
Nggak apa-apa, biarin salah juga itu. Kan katanya tadi belajar dulu susah kan? Iya kan? Iya. Iya. Iya, biarin tebak-tebak buah manggis aja dulu, tebak-tebak. Aduh. Aduh. Toter adalah Ya. Hmm. Johnson Danson, Distinguished Professor dari International Marketing at the Kellogg School of Management. Dari apa sih? International Marketing di Kellogg, di sekolah manajemen Kellogg, terus Northwestern University, Universitas Northwestern. Ya, betul. Terus? Dia receive his master degree. Dia mendapatkan Betul. Gelar master, bukan Pak? Ya, betul. Di Universitas Chicago and his dan mendapatkan gelar terus apa ya? Marketing management in addition and the most widely dan dapat gelar PhD at MIT. Ya, bot. Bot Ya, in jadi economics. ya, oke. Ya, jadi dia dapat gelar master manajemen gitu ya. Nah, kemudian dia juga dapat gelar master juga, doktor juga ini PhD. PhD itu filosofi doktoral ya. Oke, terus yang ini? Transfer is the another of marketing management. Dr. Toter adalah apa sih namanya? Penulis. Penulis marketing manajemen. Seseorang yang menulis marketing manajemen. Sekarang 15. sudah menerbitkan. Now it's 15 edition. Edisi ke ini nih 15. 15 tuh 15. Ya, 15 edisi ke-15. And most widely used. Dan apa ya? Paling sedikit. Paling banyak. Paling banyak. Ya. Digunakan. Textbox marketing. Ya. Sebagai buku teks marketing in graduate school. Di sekolah tinggi. Ya. Sekolah tinggi business worldwide. Ya. Sekolah tinggi bisnis di seluruh dunia, gitu ya. Seluruh dunia. Oke, terus? Dia menulis 50 buku. Iya. Dan mempublikasikan. Betul. Hingga 150 artikel. Ya. Dan jurnal. Ya, di jurnal-jurnal yang terkemuka. Ya. Ya. Oke, terus dia hanya menulis 3 jam. Hours for the best analysis. Bukan 3 jam nih, tiga kali. 3 kali. Oh, 3 kali. Dia hanya menulis 3 kali. Cover itu apa, Pak? Dia memenangkan 3 kali penghargaan. Memenangkan 3 kali penghargaan di Alpha PIC Award for the best annual article. Ya, sebagai penulis. Sebagai penulis
sebagai penulis artikel dan jurnal marketing. Ya, di jurnal marketing gitu ya. Ya, oke, ya kurang lebih begitu. Nah, itu kan tebak-tebakannya. Nah, kan enak nih kalau kayak begini. Sut. Nah, gitu. Pak, ke kanan boleh nggak, Pak? Boleh dong, sut gitu. Oh, gile gitu. Ya. Oke ya. Nah, kita coba. Kan barusan kan Despacito ya, itu ngomongnya gitu. Nah, inilah gitu. Gimana kalau baca ini? Philip Kotler adalah profesor pemasaran internasional, ya, SC Johnson, ya, gitu. Di sekolah manajemen ini. Dia menerima gelar masternya di Universitas Chicago dan PhD-nya di MIT, ya, dalam bidang ekonomi. Kotler adalah penulis manajemen ini yang sekarang dalam edisi ke-15, ya. Dan buku teks pemasarannya yang paling banyak digunakan di seluruh sekolah pasca sarjana. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu graduate itu pasca sarjana. Ya, kalau undergraduate itu sarjana di seluruh dunia. Dia telah menulis lebih dari 50 buku sukses lainnya dan telah menerbitkan lebih dari 100. Dia adalah satu-satunya pemegang 3 kali, ya, dia dapat 3 kali penghargaannya yang ditambahkan ya di jurnal marketing. Oke, begitu. Ya sedikit tebak-tebakannya berhasil, sedikit juga gagal, tapi nggak apa-apa gitu. Nah, kita coba lihat. Jadi enak ya kalau kita mau baca itu. Nah, ini saya coba. Jadi ada bagian yang, nah kayak gini kan. Kebayang kan kalau kita harus membaca ini udah mah nggak bisa bahasa Inggris, disuruh baca nggak bisa gitu kan. Jadi ngeri gitu ya. Nah, oke, tuh, ya kan? Ini kan enak banget. Set, udah selesai. Ya, jadi kita tinggal baca di sini. Gitu. Bab pertama ini memperkenalkan Anda tentang konsep dasar pemasaran. Kami mulai dengan pertanyaan, apa itu pemasaran? Sederhananya, pemasaran melibatkan, gimana Bapak dan Ibu? Sudah cukup senang sedikit? Udah, Pak. Oke, gitu ya. Itu contoh-contohnya. Nah, contoh yang lain, saya kasih contoh lagi, misalkan. Ya, ketika, jadi abstrak, itu tadi ya. Ini saya share screen lagi. Ini contoh lagi. Ini baru ngomong contoh-contoh nih. Kita coba ngomong lagi misalkan tentang ya daftar pustaka lah. Ini saya duplicate ya. Contoh yang berkaitan dengan pustaka. Oke. Ini ngomongnya mungkin jenis-jenis daftar pustaka. Kemudian tentang bahan atau tempat pencarian. Kebaca nggak sini? Kebaca, Pak. Kemudian apa ya namanya? Ya menggunakan software ada namanya Mendeley. Ya. Kemudian apa ya? Ya editing ya, penyesuaian. Sitasi, gitu. Ini ya jenis atau format pustaka gitu. Jenisnya banyak gitu. Ya, kita nanti akan belajar, misalkan, ada jenis pustaka itu ternyata ada namanya American. Gimana sih menulisnya? Psychological Association atau disingkatnya APA.
Betul nggak itu saya nulis psychologicalnya? Tuh, Pak. Betul. Oke. Ya. Nah, ada juga nanti IEEE. Gitu. Ada lagi nanti formatnya AMA. Ada lagi formatnya, banyak lah macam-macam. Ya. Kemudian tempat mencarinya. Kita nyarinya nanti bisa nyarinya di jurnal, boleh. Bisa nyari di Google Scholar, boleh. Gitu ya. Gitu. Nah, cepat ya saya ya. Kalau kalian kan milihnya ini nih. Iya enggak? Betul nggak? Iya, Pak. Ya kalau saya mah nggak mau pakai kayak gituan. Capek. Nah, itu ditekannya kontrol dengan tombol kurung siku. Oh. Nah, ini nih. Nah itu. Tuh. Nah, coba tekan. Cepat kan? Jadi disorot, kontrol, kurung siku. Kurung siku tutup. Buka. Iya. Nggak jadi, Pak. Iya. Wah, kan gitu. Oke. Ya, boleh dari jurnal, boleh dari web, atau boleh dari Google Scholar gitu. Nah, kemudian menggunakan software Mendeley. Ya, ini boleh. Apa ini namanya? Boleh yang diimport barangkali ya. Atau boleh juga yang ditulis manual dan sebagainya. Kemudian memasukkan sitasi. Ini kalau sitasinya itu tunggal. Aduh, punten. Nah, lalu kalau tadi yang majemuk. Ya. Tunggal itu maksudnya apa, Pak? Ya sitasinya tunggal. Gitu. Ya, kemudian ya diatur-atur deh gitu. Di-update. Ya, sesuai aturan atau sesuai format yang diminta. Oke, gitu. Oke. Nah, saya contohkan saja. Saya nanti boleh kalian cari. Ya, yang jelas kata kuncinya begini. Ini saya buka Word ya, Bapak dan Ibu ya. Oke kan? Halo? Halo. Iya, Pak. Ya. Ini ada Microsoft Word. Kemudian, nah saya bilang begini, marketing misalnya. Nanti kalian boleh cari lah tutorialnya. Marketing adalah usaha untuk mempromosikan produk atau jasa. Atau jasa. Dah gitu. Yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Oke, misalnya begitu ya, misalnya. Nah, lalu ini kan bukan kata saya gitu, ngerti nggak? Nah, ini bukan kata saya, ini kata buku. Nah, bukunya buku yang mana? Bukunya itu cari di sini. Pakai kemana tadi katanya suruh nyarinya tadi? Google Scholar. Ya, ke Google Scholar. Jadi saya tulis di sini Scholar. Kemudian nama itunya adalah marketing. Nama si itunya tadi Kotler. Nah ini dia. Misalnya. Gitu. Atau ini. Nah, ya terserah lah gitu ya. Tergantung bukunya. Nah, anggap saja ini. Oke, Bapak dan Ibu? Ya. Oke. Nah, Ya, Pak. terus di sini ada tanda kutipnya nih. Celeng gitu. Nah, inilah dia formatnya. Nah, begitu. Kalau yang unyu-unyu gitu. Ngertos tuh? Ngertos, Pak, insya Allah. Ngerti, Pak. Insya Allah ngerti, Pak. Tapi ini yang blow on-nya.
Ini yang blow on-nya. Ada gitu Pak yang pinternya ada pakai software apa katanya tadi? Mendeley. Mendeley gitu. Jadi saya nyalakan dulu software Mendeley saya. Nanti kalian cari ya di internet ya, gimana sih caranya gitu. Ya kalau nggak tahu gimana Pak? Ya kalau nggak tahu ya kita belajar lah gitu. Orang kalian, nah ini reference nih, saya open Mendeley-nya. Jadi si Mendeley itu udah nempel langsung di sini kayak perangko dia, kayak plug-in. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Kalau untuk Mendeley sendiri, dia open source atau Open source? Open source. Oh iya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Nah, udah tuh. Oke. Nah, saya mau masukkan yang tadi itu ke sini. Boleh-boleh aja. Ya, jadi caranya ya saya tinggal ya nanti ya kalian coba atau cari di link YouTube saya juga ada kok. Ya. Oke, ini saya klik di sini, kemudian saya pilih namanya BibTeX ini gitu ya. Nanti saya kasih linknya. Kemudian ini saya simpan gitu. Ini saya simpan. Saya simpannya di desktop. Nama filenya adalah Scholar. Nah, kemudian saya buka Mendeley-nya, lalu saya import yang tadi. Gini aja lah, biarin aja di sini. Import BibTeX tadi, file tadi dari desktop tadi. Namanya Scholar. Dah. Nah, otomatis dia masuk. Betul nggak Bapak dan Ibu? Oh iya. Masuk nggak itu? Ini nih kelihatan nih tuh. Iya Pak, masuk Pak. Gampang nggak? Gampang banget Pak. Kurang asem sih Bapak mah kali mencet gitu. Iya. Oke. Terus hubungannya apa Pak dengan dokumen saya? Ya kita balik lagi aja ke dokumen. Oke, tadi siapa yang ngomongnya? Siapa pengarang buku ini tadi siapa? Kalau masih ingat tadi namanya. Kotler. Oke. Nah, saya tinggal masukkan di sini nih. Ya, namanya insert citation. Ya, kalau bahasa Indonesianya insert citasi. Klik insert citation, kemudian saya tulis Kotler atau marketing. Gitu. Atau apalah gitu. Nah, gitu. Ya, misalkan di sini ada principle of marketing gitu, ada marketing and introduction, dah oke gitu. Udah. Jadi deh, ini dia tulisannya. Ngertos tuh Bapak dan Ibu? Ya Pak, mengerti Pak. Nah, ini daftar pustakanya. Ini gelehnya. Berarti langsung simpel gitu aja ya Pak? Yo, coy. Yo, gitu. Baik Pak, baik Pak. Pak, ada nggak Pak? Kalau misalkan yang ini gimana Pak cara masukkannya? Yang ini nih Pak. Yang mana? Ini nih Pak. Leveling student creative. Ya udah sorot aja ini. Ya nggak? Iya. Halo? Terus sama si namanya Yuli. Terus ya masukkan ke kemana tadi? Yang nyari tempatnya yang tadi? Google Scholar. Ke Google Scholar. Mana sih Google Scholar-nya? Scholar. Terus ya tungguin, nanti dia muncul gitu. Nah, benar nggak ini Bapak dan Ibu? Betul. Terus yang diambilnya apa tadi? Kutip. Tanda kutip. Terus pilih apa? BibTeX. Terus Simpan. Pak, namanya Odading boleh nggak Pak? Boleh. Odading ke, baso ke, seblak ke, silakan aja ya. Nah, terus di sini apa yang dilakukan? Diimpor. File import. Lalu namanya apa tadi? Teks. Odading. Kenapa Pak namanya menigeluk itu Odading Pak? Ya biarin atuh gimana saya gitu. Nih, udah masuk nggak Bapak dan Ibu? Udah. Oke. Jadi kalau saya mau merujuk di sini,
berpikir kreatif atau berpikir kritis atau kreatif juga merupakan sebuah proses yang panjang. Wes. Dan sebagainya dan sebagainya. Udah pokoknya malas lah saya gitu. Nah, yang saya mau rujuk tadi dari papernya siapa itu? Ini leveling student ya. Iya. Oke. Jadi saya tulis apa di Word-nya? Pilih apa tadi? Insertion. Saya tulis apa? Leveling. Iya, dah. Betul ini namanya? Iya. Betul, Pak. Oke. Udah deh. Nah, ini gelehnya langsungnya. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah mulai ada bayangan nggak ini? Udah, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, udah ya. Jadi saya stop dulu ya. Oke. Jadi gitulah kira-kira Bapak dan Ibu. Jadi di Kapita Selecta ini ya kita belajarnya itu adalah intinya adalah karya ilmiah. Ya, intinya bagaimana kita belajar dari karya-karya orang lain. Nah, setelah kita belajar dari karya-karya orang lain, mudah-mudahan nanti kita juga bisa ke sana, kan begitu kan? Iya dong. Iya, Pak. Iya. Loh, memang kalau nggak ke sana nggak boleh gitu, Pak? Ya nggak boleh dong, gitu. Karena kita masyarakat ilmiah, masyarakat akademik, gitu. Jadi kita nggak boleh berpendapat, gimana kalau menurut kamu cara ngajarnya Pak Jerin gimana? Menurut gua benih gelehnya ngajar, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Tapi karena tidak ada istilah benih geleh di dalam karya ilmiah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jerin itu terlalu umum. Ya, dia tidak mampu menyampaikan hal-hal teknis dalam bidang jaringan komputer. Contoh perangkat-perangkat yang harusnya diketahui oleh, nah gitu ngomongnya gitu, ngerti nggak? Iya, Pak. Bahasanya kayak gitu. Gimana cara ngajarnya Jikri gimana? GJ pisan, nggak boleh GJ pisan gitu. Ya, Jikri sudah mengajar dengan menggunakan alat bantu media pembelajaran yang dinamakan dengan AR, Augmented Reality. Konsep dari Augmented Reality ini adalah membawa dunia nyata ke dalam dunia maya. Gitu. Dunia nyata ke dalam dunia maya. Misalnya pada saat memperkenalkan hardware kepada seorang siswa, biasanya karena ada kesulitan dalam hardware untuk membawanya langsung, maka dengan augmented reality itu siswa dibuat seakan-akan menggunakan benda dengan menampilkan bentuk 3D-nya, dengan menampilkan bentuk 2 dimensi atau apapun yang sekiranya hanya dengan sebuah perangkat mudah, HP, tetapi siswa sudah bisa merasakan, oh si Ganuki nyatanya. Gitulah kira-kira. Gitu. Itu dalam penulisan karya ini. Oke, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Iya, Pak. Ngertos ya? Oke. Ya, mudah-mudahan lah ngerti. Kalau nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Ini kan baru perkenalan gitu. Ya. Oke. Nah, ya nanti boleh dibikin grupnya ya. Nanti saya diundang gitu ya. Prof Munir juga diundang. Ya, kemudian ini PPT-nya juga boleh kalau mau saya kirim dulu aja ya. Ya. Saya kirim kemana nih ngirimnya nih? Ke chat aja. Ya lah, boleh lah. Mau ke chat boleh, tapi kalau ke chat biasanya basah, kalau chatnya basah kan gitu. Itu mah chat tembok, Pak. Iya. Kan boleh gitu. Gimana ya cara ngirimnya? Pilih file, kemudian your computer. Ini oke, ada lagi, Mangga, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini masih ngobrol-ngobrol ya. Oh iya Pak, kalau Enggak. untuk
di kelasnya sendiri nanti kan untuk pengumuman dan sebagainya ada grup WA-nya nggak Pak? Iya, itu yang barusan disampaikan. Oh iya. Aduh, gitu. maaf Ya, Pak. nanti kalian bentuklah kelompok gitu kata saya teh gitu. Terus undanglah saya kata saya gitu. Ya di kelasnya itu gitu. Biar gampang koordinasinya. Gitu mungkin. Oke? Iya, Ya, oke Pak. ya. Oke, nuhun. Ada lagi? Nah, sekarang sudah jam 10.33 nih. Sampai jam berapa tadi? 10.20 ya, Pi? Harusnya, Pi? Iya Pak, 10.20. Oh, bisa mahasiswa menigelo katanya si Bapak eta lain eureun cenah gitu. Ya udah deh ya. See you next week. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oke. Ya, begitu aja ya. Nuhun ya. Iya, Pak. Ya Pak, makasih juga. Terima kasih Pak. Tenun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yo.